Waktu itu kita sedang nyenyak tidur, dibangunkan. Bangunkan. Hei, kok tidur juga di sini? Itu di Jalan Pemuda sudah pada darah. Itu bahasa. Baik, selamat sore, selamat petang pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu kita dalam program podcast Bukit Tinggi Pers Club. Hari ini kita akan berbincang-bincang sore ya, berdialog dengan salah seorang tokoh yang tentunya tidak asing bagi kita. Ini adalah wartawan senior juga di Kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat pada umumnya. Dan tidak berlama-lama kita perkenalkan, inilah dia Bapak Asida Gindo, wartawan Singgalang. Ya. Apa kabar Pak Gindo? Baik. Pak Gindo, kita hari ini membicarakan tentang tema wartawan dulu dan sekarang, gitu ya. Iya. Jadi kita mau review bagaimana wartawan bernostalgia kata orang kan. Jadi kita perlu juga mendengarkan cerita-cerita bagaimana wartawan dulu kerjanya sebagai wartawan dan sekarang wartawan kerjanya dengan membuat berita. Mungkin Dagindo bisa jelaskan dari awal dulu mungkin bagaimana aktivitas kerja wartawan pada masa lalu. Iya, kalau kita berbicara masalah wartawan masa lalu ya. Jadi wartawan ini kan ada fase-fasenya. Kalau kita ini fase tahun 2000-an gitu. Tahun 2000-an. Kalau tahun 2000 sebelum tahun 2000-an itu lain lagi ceritanya. Akhir tahun 19 tuh ya. Oh iya. Awal tahun 2000-an. Iya, awal 2000-an. Jadi meskipun kita mulai aktif di tahun 2000-an, tapi kita masih mengingat dan menjalani bagaimana wartawan tempo dulu itu gitu. Artinya saat itu kita masih beraktivitas melalui mesin tik gitu, mesin tik, tak ya. Tidak seperti saat ini. Berarti ketika wartawan pergi meliputan berita dia bawa mesin tik gitu. Oh enggak. Artinya kita perlu liputan dulu, kemudian kita catat. Kita tidak ada tape recorder waktu itu. Enggak ada rekaman. Ada rekaman kayak gitu. Mungkin ada beberapa wartawan yang memiliki tape recorder itu sudah luar biasa waktu itu. Udah canggih ya. Sudah canggih gitu. Tapi kebanyakan wartawan hanya mencatat melalui buku. Dan itu fasilitas waktu itu sangat terbatas sekali gitu. Beda halnya dengan kini. Hari ini kita lihat banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi. Kalau dulu tidak, harus berjuang dulu. Harus berjuang, turun ke lapangan. Sekarang bisa lewat telepon aja. Telepon bisa telepon, mencari informasi. Kalau dulu sudah pakai telepon? Dulu pakai ini ya, pakai duit koin. Oh, ada pakai itu, tapi ada juga telepon telepon mono, apa istilahnya? Ada juga telepon mono yang tidak pakai kamera, yang tidak ada itu gitu. Jadi hanya untuk sekedar informasi gitu. Tapi terbatas yang punya ya. Iya. Yang menarik lagi gitu, foto. Nantilah kita terkait dengan foto. Kalau proses membuat berita dulu yang sangat rumit sekali gitu. Kita ke lapangan, kemudian kita himpun data-data, kemudian kita ketik, lalu kita fake, bukan kalau sekarang kan bisa lewat internet langsung ke redaksi. Gitu. Kalau gitu. Sekarang udah sebermudah gitu. Dulu tuh terus gitu. Kalau seandainya ada kesalahan penulisan gimana? Iya, dibuang, bikin lagi yang baru, atau dicoret dulu, bikin yang baru gitu. Pakai tip X. Bisa, kalau kesalahannya sedikit bisa di tip X. Tapi kalau leadnya yang salah, artinya tidak tentu kita ulang lagi gitu. Jadi awal-awal kita jadi berprofesi sebagai wartawan ini memang agak berat gitu, karena memang tidak bisa langsung jadi gitu. Ada prosesnya ya. Ada proses ya. Kalau sekarang kan bisa, ini salah, kita delete, kita bisa perbaiki. Kalau dulu menjadi seorang wartawan itu, apakah mereka seperti sekarang, maksudnya
dia harus sekolah dulu wartawan, harus pelatihan wartawan dulu, belajar menulis dulu, harus memiliki mesin tik dulu atau gimana? Oh, tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti dulu kan fasilitas kita bisa numpang-numpang, bisa kita numpang di humas, kita bisa internet masih ada waktu itu, sudah ada apa namanya? Setelah itu mungkin ada juga apa fasilitas wartel apa namanya? Rental gitu ya, warnet gitu masih ada. Itu sudah beberapa tahun belakangan itu, sebelumnya tidak gitu. Jadi itulah proses kalau memang kita di humas dulu ada difasilitasi mesin tik gitu kan, mesin tik gitu. Itu sampai larut malam. Jadi kemarin kita kan dapat juga informasi ternyata ada cerita-cerita lucu juga di kalangan wartawan. Ada sekali saya mendengar tentang wartawan kita dulu katanya ada kejadian setelah sampai di lokasi ternyata tidak ada kejadian. Ini pernah dialami Tegindo. Ini yang unik ya. Waktu itu waktu kita baru-baru jadi wartawan ini semangat kita menggebu-gebu gitu. Kenapa demikian? Karena kita sebagai profesi wartawan itu sangat dihargai sekali waktu itu. Sangat dihargai dan masyarakat haus informasi gitu. Apalagi kita bernaung di bawah bendera Singgalang, itu salah satu koran tertua di Sumatera Barat, itu sangat ditunggu-tunggu beritanya gitu. Jadi dan melihat demikian memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh juga bekerja gitu. Nah, jadi waktu itu ada teman saya, kita posko kita dulu di bypass namanya, bypass. Jadi kita di sana stay kita di sana, sedang nyenyak-nyenyak tidur, adalah Iseng salah seorang senior kita waktu itu. Kita sedang tidur. Boleh sebut nama? Dia almarhum sekarang. Sudah almarhum. Ahmad Sumadi namanya, sudah almarhum. Ya dikerjain, memang dikerjain betul kita di sana gitu. Karena kita kan sibuk kendaraan itu. Ya langsung bangun karena jiwa gitu ya. Langsung kita cancap ke sana. Tidak terpikir bagi kita bahwa di lokasi itu adalah rumah potong gitu. Ya inilah kisah-kisah yang sangat di satu sisi kita marah sama dia, tapi di satu sisi kita aduh bodoh sekali kita. Itulah disuruhnya liputan ke Jalan Pemuda, ternyata di situ rumah potong. Rumah potong nih di sana. Perkiraan kita di sana adalah kecelakaan gitu. Nah, itulah. Oke. Iya. Terus ini ada nggak semacam tekanan-tekanan teror-teror kepada wartawan dulu sehingga mereka juga pastilah ada lah ya. Ada. Kalau teror itu, kalau di profesi wartawan itu masalah teror itu soal biasa gitu. Biasa bagi kita. Karena kita juga tidak di sini aja juga bertugas, ada di daerah-daerah lain seperti saya juga pernah bertugas di Damastraya. Itu sempat kita diteror oleh pengusaha-pengusaha melalui preman ya, oleh seorang pengusaha yang kaya di sana. Dia punya kendaraan dan truk. Kemudian kita akibat kendaraan ini selalu lalu lalang di jalan raya, mengakibatkan jalan rusak. Jalan rusak. Berita ada kan jadi berita. Jalan rusak itu sering kita beritakan. Sering kita beritakan sehingga yang bersangkutan marah sama kita gitu. Diutuslah preman ke tempat tinggal kita gitu. Untung saja saat preman itu kita sudah pulang kampung gitu. Karena terjadi gitu. Sekitar hari Jumat waktu itu kita sering hari Jumat pulang kampung. Nah, itu kejadian gitu ya. Bawa pisau. Dan itu bawa pisau, bawa enggak kan preman lah, nggak tahu lah gitu kan. Dan juga aparat keamanan juga sering juga meneror kita. Itu tapi kalau hal-hal seperti itu hal yang biasa gitu. Jadi banyak tantangannya untuk membuat beritanya. Oh iya, cukup banyak sekali karena memang berita itu waktu dulu sangat menjadi rujukan sekali bagi pengambil kebijakan gitu. Pengambil kebijakan pemerintah ya? Iya, beritaan gitu.
Artinya ya butuh investigasi, bikin perencanaan liputan yang di luar yang tidak biasa dilakukan oleh orang gitu. Sehingga itu bisa menarik pembaca gitu. Nah, itu. Kalau news seperti kecelakaan semacam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu lebih cepat di media sosial gitu. Nah, namun itu tidak juga kita pungkiri. Kalau kita membuat itu tentu harus lebih mendalam informasinya yang sehingga bisa menjadi konsumsi yang lebih maksimal bagi masyarakat. Kalau dulu kita mau banding-banding Pak Gindo, pembaca ini dulu dengan sekarang ini beda, maksudnya pembaca berita ini. Kalau dulu mungkin oplahnya tinggi ya. Pembaca paling-paling untuk Sumatera Barat ini atau khususnya di wilayah Bukit Tinggi ini pembacanya sehingga berapa koran yang dicetak sampai di Bukit Tinggi dan bisa dibaca masyarakat? Kalau dulu khusus di Sumatera Barat lah itu puluhan ribu ya. Puluhan ribu lah kalau di Sumatera Barat, puluhan ribu itu oplah koran gitu kan. Namun seiring berjalannya waktu itu terjadi penyusutan itu karena informasi alternatif ini semakin banyak dan media pun semakin banyak gitu. Makin banyak ini sehingga kalau koran-koran ini lebih banyak dikonsumsi saat ini lebih banyak dikonsumsi oleh perkantoran gitu. Perkantoran. Ya, Dagido tadi kita tertarik bahwa wartawan sekarang ini harus kreatif ya. Tentunya sekarang ini kan media massa mulai tergerus ya. Bahkan wartawan itu wartawan itu tidak bisa dijadikan sebuah profesi yang bisa menjanjikan seperti ini. Benar. Kalau dulu kesejahteraannya terperhatikan, bahkan di atas rata-rata katanya kan. Bahkan orang bilang pangkat seorang wartawan masa dulu itu setara dengan wali kota gitu ya. Artinya mereka ditunggu dulu sebelum acara dimulai gitu ya. Jadi bagaimana menurut Pak Gindo wartawan kreatif ini? Artinya kita koreksi dikit ya. Tidak semua wartawan dahulu itu sejahtera, tidak semua. Tidak juga gitu. Karena memang tergantung apanya. Tapi kelebihan dahulu itu kita berprofesi di wartawan itu jaringan yang lebih segala-galanya gitu, lebih tinggi nilainya daripada uang gitu. Artinya dengan profesi itu kita bisa menemui siapapun gitu. Termasuk wali kota, masuk wali kota pun gitu. Dan kalau kita membantu dengan pemberitaan ya kesejahteraan itu akan menurut aja gitu. Menurut aja gitu. Ya itu mungkin dikasih amplop lah ya, ditolak kalau dia kasih amplop. Kalau dikasih amplop itu sebetulnya jasa gitu. Jasa sebetulnya. Artinya orang sudah kita bantu dengan sosialisasinya. Itu kan jasa itu kan biasa.